Namdur adalah satu dari sedikit makhluk di dunia yang tidak hanya hidup untuk bertahan, tetapi juga untuk mencipta sebuah karya yang memesona dan mengagumkan. Burung Namdur bukan hanya membangun sarang sebagai tempat untuk berlindung, melainkan juga sebagai monumen cinta yang penuh seni, sebagai teater hidup, tempat ia mempertontonkan keindahan, kesabaran dan strategi demi merebut hati sang betina. Selayaknya seorang maestro seni, mereka merancang, memilih bahan, memadukan warna, dan menata ruang dengan detail yang membuat manusia terkagum-kagum. Lihatlah bagaimana burung Namdur bekerja. Mereka mengangkat ranting mungil dengan paruhnya, lalu meletakkannya satu demi satu untuk membentuk gerbang yang melengkung. Mereka menyusun kerikil kecil di jalur masuk, memperhatikan ukuran dan warna, menciptakan harmoni visual. Mereka mencari benda-benda yang berkilau seperti pecahan kaca, serpihan plastik, bunga liar, dan menempatkannya dengan simetri yang sempurna. Seolah tahu bahwa keindahan itu bukan hanya soal bentuk, tetapi juga tentang penempatan. Tetapi ini bukan sekedar soal estetika, karena di balik setiap gerakan terdapat harapan. Di balik setiap dekorasi ada cinta yang membuncah. Namdur membangun sarang megah itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sang betina. Namdur jantan ingin menunjukkan bahwa dirinya layak untuk dijadikan pasangan dan bahwa ia bukan sekedar burung biasa. Ia adalah pribadi dengan rasa yang punya selera. Ia bisa menciptakan dunia kecil yang indah, sebuah bukti bahwa di balik tubuh kecilnya tersembunyi hati besar dan jiwa lembut. Biasanya, kita berpikir bahwa burung membuat sarang di cabang pohon yang tinggi, yang dengan begitu mereka bisa jauh dari jangkauan para pemangsa. Namun, tidak demikian dengan Namdur jantan. Sarang pertunjukan mereka yang dikenal sebagai bower justru dibangun tepat di atas tanah. Dan sarang ini memang tidak dimaksudkan untuk tidur atau bertelur, melainkan sebagai panggung untuk menarik hati betina. Alasan memilih tanah karena Namdur butuh ruang untuk mengekspresikan jiwa seninya. Ruang untuk menampilkan barang-barang indah, mulai dari serpihan kaca, bunga berwarna cerah, buah beri, kerang, hingga benda-benda buatan manusia seperti tutup botol atau plastik berwarna. Lantai hutan menjadi galeri seni, tempat mereka mengatur warna dan bentuk, seperti pelukis yang merancang pameran seni modern. Dengan membangun di atas tanah, mereka juga bisa memanfaatkan cahaya alami yang jatuh dari sela-sela kanopi hutan untuk menyinari karya seni mereka. Beberapa bahkan membangun jalan untuk masuk dengan arah yang sangat presisi, agar pencahayaan yang maksimal menyorot sarang mereka saat betina datang. Detail seperti ini tentu bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah desain yang dirancang dengan cita rasa seni tinggi. Tentu saja, membuat sarang di atas tanah mendatangkan risiko tersendiri. Di tanah, mereka rawan diserang predator seperti ular, kadal besar, atau mamalia kecil pemangsa. Membangun sarang di tanah adalah taruhan besar, sebab tidak ada tempat bersembunyi, juga tidak ada cabang yang bisa mengangkat sarang tinggi ke langit. Meski demikian, Namdur jantan bukan makhluk yang bodoh. Mereka tidak membangun sembarangan, karena setiap pilihan lokasi sarang adalah hasil kalkulasi yang teliti.
Namdur sering memilih tempat yang sedikit tersembunyi oleh semak belukar, akar pohon, atau lekukan tanah. Mereka tahu bahwa predator seperti ular atau tikus tidak menyukai tempat-tempat yang terlalu sulit untuk dijangkau atau terlalu gelap untuk berburu. Selain itu, banyak Namdur juga membangun jalur pelarian kecil di sekitar sarang mereka. Sebuah jalan tikus yang hanya mereka yang tahu sebagai rute darurat saat ancaman telah datang. Lebih menakjubkan lagi, beberapa spesies Namdur seperti Vogelkop bowerbird dari Papua bahkan meletakkan beberapa objek berisik seperti daun kering atau ranting di sekitar sarangnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang mendekat, suara renyah dari daun akan menjadi alarm dini. Dan ini menjadi semacam sistem keamanan alami. Namdur adalah burung yang sangat paham akan satu hal yang sangat penting, bahwa keindahan tidak boleh dibangun tanpa keamanan. Saat betina datang untuk menilai karya mereka, Namdur jantan akan mulai menari. Ini bukan sekedar tarian asal, melainkan sebuah koreografi anggun yang telah mereka latih berulang kali. Mereka membuka sayap, mengangkat kepala dan bergerak ritmis sambil mengeluarkan suara unik. Beberapa bahkan menirukan suara burung lain atau suara manusia seperti tawa, siulan, bahkan suara gergaji mesin. Sementara itu, Namdur betina tidak memilih jantan berdasarkan kekuatan, ukuran tubuh, atau wilayah kekuasaan. Betina memilih jantan berdasarkan rasa seni. Mereka menilai keindahan sarang, orisinilitas dekorasi, bahkan cara jantan menari dan bernyanyi. Bagi betina, seni adalah indikator kecerdasan dan vitalitas. Bagi betina, ini adalah penting, karena membangun sarang membutuhkan waktu, energi, serta keberanian. Jantan yang mampu mengumpulkan ratusan benda warna-warni dari hutan yang luas, menghindari predator, dan menyusun semuanya secara estetis, dan kemudian tampil percaya diri di hadapan betina, adalah jantan yang tangguh secara mental serta fisik. Ia layak menjadi ayah bagi generasi berikutnya. Dan karena itulah perilaku ini terus diwariskan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kecerdasan dan selera estetika terus berkembang. Di dalam keluarga burung Namdur, setiap spesies memiliki gaya desain tersendiri. Seperti aliran seni rupa, setiap jenis memiliki sentuhan dan kekhasan. Great Bowerbird dari Australia Utara membangun lorong dari ranting, lalu menghiasinya dengan batu putih, tulang, serta serpihan kaca. Mereka dikenal membuat ilusi optik perspektif, di mana benda kecil di depan, besar di belakang, agar betina merasa hanyut dalam jalan menuju keindahan. Sementara itu, Satin Bowerbird terkenal karena kecintaannya pada warna biru. Mereka rela menjelajah jauh demi mencari tutup botol, sedotan, dan bunga berwarna biru. Bahkan, jika seekor jantan kehilangan koleksi birunya, ia bisa mencuri dari sarang jantan lain. Adapun Vogelkop bowerbird dari Papua adalah seniman tertinggi. Mereka membangun rumah panggung setinggi 1 meter dengan area pekarangan yang dihiasi puluhan benda. Setiap benda disusun tidak acak, tetapi simetris. Burung ini bahkan terlihat mengatur ulang dekorasi jika posisi benda sedikit bergeser. Dan ini artinya tidak ada 2 sarang yang benar-benar sama, karena masing-masing adalah ekspresi diri, dan masing-masing adalah pernyataan jati diri dari sang jantan. Selama bertahun-tahun, banyak ilmuwan yang mencoba memahami apakah burung Namdur memang cerdas atau hanya sekedar mengikuti naluri. Dan hasilnya, studi demi studi menunjukkan bahwa Namdur memiliki tanda-tanda kognisi kompleks
mirip seperti gagak dan beberapa spesies primata. Karena terbukti, Namdur mampu mengenali warna dan bentuk, mengingat lokasi objek yang pernah mereka lihat, menyusun pola, belajar dari pengalaman, dan mengubah strategi dekorasi jika mereka gagal memikat betina. Dalam satu eksperimen, Namdur dipaksa memilih antara dua warna, yaitu biru dan merah. Ketika mereka belajar bahwa betina lebih tertarik pada biru, mereka mulai memprioritaskan warna tersebut. Dan ini tentu saja bukan sekedar naluri. Ini adalah pembelajaran dan adaptasi. Beberapa bahkan mampu mengenali diri mereka sendiri dalam cermin, yang hal ini menjadi sebuah tanda yang sangat langka dalam dunia hewan, dan menirukan suara lain secara fleksibel seperti burung beo. Pada akhirnya, di balik tubuh mungil dan bulu sederhana burung Namdur, tersembunyi filosofi yang dalam tentang kehidupan. Mereka mengajarkan kita bahwa cinta adalah seni, bukan sebuah perang. Bahwa keindahan adalah bahasa universal. Sehingga burung sekalipun memahami pentingnya estetika, proporsi, serta warna. Dari Namdur, kita juga belajar bahwa kecerdasan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menciptakan. Namdur menciptakan panggung cinta, bukan hanya sebuah tempat untuk berteduh. Di dunia yang semakin bising dan tergesa-gesa, Namdur adalah pengingat bahwa kehidupan juga membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta ruang untuk keindahan. Ia membangun bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk membuat kehidupan itu sendiri menjadi lebih berarti.